Perkenalkan, nama aku Sabrina. Dan aku Rizky. Kami dari kelas 11 Saintek bakal ngejelasin tentang momentum dan impuls. Jadi, momentum itu adalah ukuran kesulitan untuk memberhentikan suatu benda. Besaran momentum dipengaruhi oleh dua hal, yaitu massa benda atau berat benda dan kecepatan benda. Semakin berat sebuah benda, maka semakin besar pula momentumnya. Begitupun dengan kecepatan, semakin cepat benda bergerak, semakin besar momentumnya. Contoh lain dari momentum ialah dua bola tenis dan yang besarnya sama. Dijatuhkan dari ketinggian berbeda, bola yang jatuh dari ketinggian paling tinggi akan terasa lebih sakit jika menindih kaki. Pasalnya, ketinggian atau jarak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kecepatan. Nah, untuk rumus momentum di sini secara matematis adalah P sama dengan M dikali V. Di sini P yang dimaksud itu adalah momentum dalam kg menit per second, dan M itu adalah masanya dalam kg atau kilogram. Dan untuk V-nya itu sama dengan kecepatan dalam M per S. Berdasarkan rumus itu dapat disimpulkan momentum merupakan besaran vektor yang memiliki arah, sehingga jika besaran momentum diketahui, maka arah geraknya juga harus diketahui. Nah, untuk selanjutnya aku bakal ngasih contoh-contoh soal buat momentumnya. Jadi untuk soal yang pertama, sebuah motor bergerak dengan kecepatan 25 M per S. Jika motor dan penggeraknya bermassa 200 kg, maka momentum motor tersebut adalah, jadi itu tuh caranya adalah M per S nya tadi dikaliin sama massanya tadi. Jadi 200 kg dikali 25 meter per second adalah 5000 kg meter per second. Nah, untuk soal yang kedua, sebuah benda bergerak dengan kecepatan 10 meter per second hingga menghasilkan momentum 100 km per second. Nah, di sini yang kita mau itu adalah masanya. Kita sedang mencari masanya. Nah, untuk mencari massa itu, hasil momentum tadi kita bagikan dengan kecepatan. Jadinya 100 dibagi 10 yaitu 10. Jadi massanya adalah 10 kg. Untuk soal yang ketiga, sebuah truk bermassa 1000 kg bergerak menuju timur dengan kecepatan 30 M per S. Berapakah momentum dari truk tersebut? Diketahui M sama dengan 1000 kg, V sama dengan 30 M per S. Ditanyakan V atau momentum truk tersebut. Oke, sini tinggal kita kaliin aja M dikali V. Jadi sama dengan 1000 kg dikali dengan 30 M per S. Sama dengan 30.000 kg M per S. Jadi, momentum dari truk tersebut adalah 30.000 kg M per S ke arah timur. Untuk soal yang nomor 4, seorang anak laki-laki berlari dengan kecepatan 5 M per S menuju arah utara. Diketahui berat badan anak laki-laki tersebut 40 kg. Berapa momentum dari anak tersebut? Diketahui M sama dengan 40 kg, V sama dengan 5 M per S. Yang ditanyakan V atau momentum anak. Sama seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, tinggal kita kalikan M dan V-nya, sama dengan 5 kg dikali 40 M per S. Jadi jawabannya 200 kg M per S. Momentum anak laki-laki tersebut ke arah utara adalah 200 kg M per S. Terakhir, Rudi mengendarai motor dengan kecepatan 20 meter second ke arah timur. Dikonfirmasi, berat Rudi 50 kg dengan massa motornya adalah 100 kg. Berapakah momentum dari Rudi ketika menaiki motor tersebut?
Nah, untuk diketahuinya, kita telah mengetahui bahwa masanya Rudy itu 50 kg dan massa motornya adalah 100 kg. Massa sama dengan massa Rudy ditambah massa motor, yaitu 150 kg. Nah, tadi kan kecepatannya 20 meter per second. Nah, jadi untuk mengetahui momentum dari Rudy, yaitu tinggal kita kalikan saja sama seperti yang soal sebelumnya tadi. Jadi momentum sama dengan massa dikali kecepatan, sama dengan 150 kg dikali 20 meter per second, sama dengan 3000 kg meter per second. Nah, jadi momentum Rudy mengendarai motor ke arah timur adalah 3000 kg meter per second. Selanjutnya, aku bakal ngejelasin tentang impuls. Kalian ada yang tahu gak tentang impuls? Nah, jadi impuls itu adalah gaya yang diperlukan untuk membuat suatu benda bergerak. Sederhananya, impuls merupakan perubahan momentum dari suatu benda. Nah, misalnya, saat kita menendang bola, ketika hendak memberi gaya kepada bola diam dengan menendangnya, ada selang waktu antara mengayunkan kaki hingga mengenai bola. Jeda inilah yang disebut sebagai impuls. Kecepatan bola yang semula diam berubah menjadi 2 m per s. Sesaat usia ditendang, selisih momentum saat bola diam dan bergerak, itulah yang dinamakan impuls. Selanjutnya untuk rumus impuls, yaitu rumus impuls adalah sebagai berikut, yaitu impuls yang dilambangkan dengan L kecil ya, itu L sama dengan impuls atau ns, F sama dengan gaya impuls, dan T adalah perubahan waktu dalam S atau titik. Terus selanjutnya aku akan ngasih contoh-contoh soal tentang impuls. Untuk soal yang pertama tentang impuls, yaitu seorang pemain sepak bola melakukan tendangan terhadap bola dengan gaya F sebesar 25 Newton. Tentukan besar impuls yang terjadi jika waktu sentuh antara bola dan kaki adalah 0,01 second. Nah, di sini kita telah mengetahui F-nya itu adalah 25 Newton dan T-nya atau waktunya adalah 0,01 second. Di sini ditanya besar impulsnya. Jadi besar impulsnya tinggal kita kaliin aja F tadi dengan T yang tadi. Jadi 25 dikali 0,01 adalah 0,25 ns. Jadi besar impuls yang bekerja pada bola tersebut adalah 0,25 ns yang searah dengan arah gaya rata-rata yang diberikan. Untuk selanjutnya soal yang nomor 2. Soalnya begini, pada sebuah benda yang dikenai gaya bekerja impuls sebesar 200 ns. Jika gaya bekerja dalam selang waktu 2 second, hitunglah besar gaya tersebut. Nah, di sini untuk melakukan penyelesaiannya kita telah mengetahui bahwa L-nya itu adalah 200 ns dan T-nya adalah 2 second. Kita tanyakan F-nya atau besar gayanya. Jadi karena kalau kita mau mencari besar impuls itu adalah F dikali T, jadi kalau kita mau cari F-nya itu berarti kita harus membagi L-nya dengan T-nya. Jadi 200 dibagi 2 adalah 100 N. Jadi besar gaya tersebut adalah 100 Newton. Untuk soal selanjutnya, soalnya begini, sebuah bola biliar dipukul dengan gaya 20 Newton dalam selang waktu 0,5 second. Tentukan impuls yang bekerja pada bola biliar tersebut. Diketahui F-nya itu adalah 20 Newton dan waktunya itu 0,5 second. Ditanyakan besar impulsnya. Jadi kita tinggal kalikan saja. L-nya atau impulsnya adalah F dikali T sama dengan 20N dikali 0,5 S sama dengan 10 Newton per second. Jadi besarnya impuls yang bekerja pada bola biliar tersebut adalah 10 Newton per second.
Oke, di sini aku bakal jelasin apa sih hubungan momentum dan impuls. Sebenarnya hubungan antara momentum dan impuls sudah bisa didapatkan dari pengertian momentum dan impuls di bagian sebelumnya. Hubungan di antara keduanya secara sederhana dijelaskan dalam bentuk teorema impuls atau momentum. Dalam teorema impuls momentum, dijelaskan bahwa impuls yang terjadi atau bekerja pada suatu benda adalah sama dengan perubahan momentum yang bekerja pada benda tersebut. Cara sederhana dapat dinyatakan, besaran gaya yang terjadi atau diberikan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum per satuan waktu. Impuls sama dengan perubahan momentum benda. Hubungan antara momentum dan impuls pas dengan hukum energi, di mana energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, namun energi bisa diubah. Impuls terjadi pada satu benda akan menjadi momentum benda tersebut. Selanjutnya, aku akan jelasin tentang perbedaan momentum dan impuls. Jadi, perbedaan momentum dan impuls bisa kita jelaskan dalam poin-poin ini. Yang pertama, momentum itu adalah ukuran yang diperlukan untuk menghentikan suatu benda. Yang kedua, impuls adalah gaya yang diperlukan untuk membuat benda bergerak. Impuls terjadi di awal, sedangkan momentum terjadi di akhir. Menendang bola agar menggelinding adalah impuls. Bola yang gelinding karena ditendang adalah momentum. Oke teman-teman, sekian penjelasan kami tentang momentum dan impuls. Kiranya materi yang kami berikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Dadah. Gembel banget aja. Aku Sabrina. Udah ya, udah. Nah, udah detik. Hai semua, kenalin nama aku. Bergerak semakin atau kecepatan benda. Salahnya.